Orang Ibrahim lagi kirim. Bisa ada metu. Baik teman-teman, kembali lagi bareng saya di channel Iksan Deka. Apa kabar semua teman-teman pecinta merpati? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran dari segala aktivitas kita masing-masing. Oke, pada kesempatan video kali ini rencananya hari ini saya akan membagikan tips untuk teman-teman cara memilih merpati yang baik. Yang baik bukan berarti itu merpatinya itu kenceng, enggak. Yang baik itu ya merpatinya yang sehat, terus gampang dilatih dan juga cerdas ya teman-teman ya. Ini sebagai saran aja ya untuk teman-teman semuanya ya saat memilih merpati. Pilih merpati itu yang pertama itu yang penting sehat ya teman-teman ya. Karena kadang ada merpati yang kelihatan sehat tapi aslinya nggak sehat. Entah itu kena penyakit dalam ya seperti cacing mungkin, atau enggak lagi flu tapi nggak terlihat secara fisik ya. Jadi teman-teman harus benar-benar jeli dalam memilih merpati. Kalau dalam memilih merpati itu tergantung selera kita masing-masing teman-teman. Jadi nggak punya patokan ya untuk harus memilih merpati seperti apa yang saya sukai, karena setiap orang kan punya selera masing-masing. Nah, ini cuma sekedar berbagi pengalaman dan juga saran aja untuk teman-teman yang mungkin akan memilih merpati entah itu di pasar ataupun ke penjual-penjual lainnya. Yang pertama yang harus kita lihat yaitu kesehatan merpati yang paling penting ya teman-teman ya. Kita percuma kalau kita punya merpati mungkin dari pegangan enak bagus tapi nggak sehat kan percuma ya teman-teman, nanti kita juga yang rugi sendiri. Jadi yang pertama itu yang penting merpati itu sehat teman-teman. Ciri-ciri merpati sehat itu gimana teman-teman? Kalau merpati sehat sebenarnya itu gampang ya teman-teman ya. Kita lihat dari sebelum dipegang juga terlihat lah merpati yang sehat sama yang tidak sehat. Biasanya kalau merpati sehat itu berdirinya itu tegak biasanya ya teman-teman ya. Jadi nggak nunduk merem, enggak ya teman-teman ya. Kalau merpati sehat biasanya itu berdiri tegap gagah, terus biasanya di bagian hidungnya itu sedikit ke merah-merahan teman-teman, merahan dikit, contohnya seperti ini. Nah, ini contoh merpati yang sehat teman-teman. Jadi paruhnya itu nggak pucat ya, paruhnya nggak pucat, warnanya juga nggak terlalu merah banget ya teman-teman ya. Kalau burung yang kurang sehat biasanya itu merah banget, itu biasanya terkena flu burungnya, terkena flu, pilek ataupun batuk, juga pasti tandanya itu di hidung. Terus kita pegang itu badannya hangat teman-teman. Kalau badannya hangat pasti sehat.
Yang pertama, kalau teman-teman ingin mencari merpati untuk rumahan ya, yang tinggian rumahan itu dari pegangan ya, dari pegangan lebih baik itu posturnya itu jangan terlalu besar. Jadi seperti inilah kurang lebihnya. Jadi segini ya teman-teman ya, nyakep, nggak terlalu besar. Terus pegangannya juga enak teman-teman. Pegangannya seperti ini, jadi di bagian sayap sama ini apa dadanya ya teman-teman, itu mingkup begini teman-teman. Itu pasti merpatinya gampang dilatih. Terus kalau buat merpati rumahan, kalau bisa itu pilih paruh yang mincis, yang paruhnya itu mincis. Jadi yang ini apa namanya, paruhnya ya teman-teman ya, itu sejajar rata kayak gini nih, kayak contohnya seperti ini teman-teman. Nih ya, ini kalau merpati kayak gini biasanya turunnya itu bagus teman-teman, dari sud atasnya tuh sampai bawah bagus biasanya ya teman-teman ya. Ini pengalaman saya seperti ini, atau enggak seperti ini teman-teman. Saya punya satu lagi contoh merpati rumahan. Ya seperti ini teman-teman. Nah paruhnya seperti ini ya. Ini kalau di Cilacap itu sebutannya merpati culik ya, merpati culik dengan paruh yang mincis kecil. Ini biasanya kalau merpati seperti ini tuh terbangnya tinggi, terus juga turunnya tatas teman-teman. Turunnya tatas dari atas ke bawah, itu tatas. Kalau sese mungkin kalau teman-teman nyari yang sese itu dilihat dari tulangannya ya teman-teman ya, dari tulangan bawah mungkin yang ini, dari tulangan. Cari yang panjang teman-teman, yang panjangnya kurang lebih ya segini lah. Biasanya kalau merpati sese itu yang tulangannya panjang, terus keras ya, badannya itu empuk, sebelah sininya empuk, enak dipegang ya. Terus tulangan ininya juga, tulangan sayapnya juga yang besar ya, yang isi lah. Itu biasanya merpatinya kencang teman-teman. Terus dari matanya ya, dari mata itu selera juga teman-teman. Ada yang suka mata cilomas, ada yang suka juga mata Jawa. Tergantung selera teman-teman sukanya mata apa. Tapi kalau saya pribadi sih lebih suka ke mata Jawa ataupun mata cilomas. Kalau ke mata cilo air, cilo banyu, saya sendiri kurang suka, atau enggak cila yang lainnya lah, kurang suka ya. Kalau pilih mata merpati itu yang bagus tuh yang item-itemnya itu nggak pecah ya teman-teman ya. Item-itemnya itu nggak pecah, terus juga aktif. Jadi itemnya itu bisa membesar, mengecil teman-teman. Itu biasanya kalau merpati yang matanya seperti itu, merpatinya cerdas teman-teman. Seperti inilah. Ya, ini jelas apa enggak? Kalau bisa yang matanya itu nggak terlalu keluar ya teman-teman ya, nggak terlalu bahasa sini tuh mendelo. Nggak terlalu mendelo ya teman-teman ya, agak ke dalam dikit. Itu pengalaman saya sih dari bulular ya teman-teman ya. Kalau bulular sih mayoritas ya antara merpati rumahan ataupun merpati lapak itu sama kalau menurut saya ya. Seperti inilah, yang penting larnya itu nata, rapih ya, nggak terlalu renggang-renggang teman-teman. Jadi ini rapet ya,
Terus di ininya apa namanya, kalau bahasa sini tuh ngarani ini sada ya, sada bulunya itu, tulang bulunya itu agak keras ya teman-teman ya, jangan yang kecil-kecil, kalau bisa yang tebal-tebal ininya nih, bulu ininya nih, tulangan bulunya nih. Jadi kalau digigit tuh nggak terlalu lemes, cuman nggak terlalu lemes ya. Ini biar merpatinya itu terbangnya tinggi, stabil ya, pilih yang seperti itu. Terus kalau bisa, kalau beli merpati teman-teman itu harus dalam keadaan giring ya, biar kita bisa tes lah ya, walaupun tes jarak pendek, di masing-masing pendek kan kita jadi tahu kerjanya itu gimana, giringannya itu gimana. Kadang ada merpati yang dari rabahan bagus ya teman-teman ya, dari rabahan bagus, dari mata bagus, dari mukanya bagus, dari paruhnya bagus dan lain-lain bagus. Ada juga giringannya kurang bagus teman-teman. Jadi kadang seperti itu ya, kadang nggak mesti dari rabahan oke, terus giringannya kurang bagus. Terus dari rabahan oke, kadang mungkin kurang cerdas, kan namanya rabahan itu kan nggak 100% akurat ya teman-teman ya. Yang namanya rabahan itu kan pakai feeling ya. Jadi setiap orang itu punya feeling beda-beda, punya selera beda-beda. Jadi nggak mungkin menurut si A bagus, kadang menurut si B kurang bagus juga bisa. Ya, terus kemudian kalau milih merpati kolong ya, ini buat teman-teman yang main merpati kolong, sebenarnya itu sama ya. Merpati rumahan ataupun merpati kolong itu sebenarnya sama. Tapi kalau menurut saya, kalau pilih merpati yang untuk kolongan itu lebih baik posturnya itu yang agak besar ya teman-teman ya, dibanding merpati rumahan. Karena kalau di kolong itu kan harus pakai fisik ya, harus fisik benar-benar kuat kalau merpati kolong. Karena apa? Karena mainnya itu kita di sawahan, mungkin anginnya itu sangat kencang teman-teman. Jadi kalau merpati yang mungkin posturnya kecil ya, posturnya nggak terlalu besar, pasti kalah dalam cc, kalah kekuatan ya teman-teman ya. Kadang anginnya besar, kalau merpati yang kecil itu kan langsung mental tinggi. Kalau di kolong kan nggak harus tinggi, yang penting burung stabil, terus nyampe kolong ngolong. Dan juga kalau mungkin yang main merpati kolong meja ya langsung ke patek meja. Kalau bebas mungkin ya yang ke bawahnya itu yang dem. Kalau untuk merpati kolong yang penting posturnya itu yang agak besar lah, kalau menurut saya besar, terus panjang teman-teman, panjang ya, itu lebih cocok untuk merpati kolong. Kalau rumahan kan mending yang nggak terlalu panjang, dalam bahasa sininya itu badannya itu jantung teman-teman. Jantung itu nggak terlalu panjang tapi depannya isi. Kalau untuk merpati kolong alangkah baiknya itu yang besar, yang panjang. Kalau ini saran saya, tapi kembali ke masing-masing ya, karena kan ini selera masing-masing, nggak harus ngikutin selera saya. Ini cuman saya berbagi pengalaman. Mungkin ada teman-teman yang pemula ya, kayak saya pemula, bingung mau pilih merpati itu dilihat dari apanya. Itu seperti yang saya sebutkan tadi ya, dari perabahan pertama, yang penting itu merpati sehat ya. Yang kedua itu dari posturnya teman-teman, badan, terus tulangan, terus muka ya, mata, muka, paruh, terus juga satu lagi supit ya, supit udang ya. Ini ada yang bilang ngaruh, ada yang bilang juga enggak. Tapi kalau menurut saya itu ngaruh ya teman-teman ya. Kalau supit udang itu yang bagus sebenarnya yang kayak gimana sih? Kalau menurut saya itu yang bagus itu yang segini lah, yang nggak terlalu lebar, terus nggak terlalu sempit teman-teman. Jadi sedang aja. Terus juga tulang supitnya itu nggak terlalu lembek ya teman-teman ya. Kalau bisa yang keras tapi jangan terlalu keras banget. Dalam bahasa sini itu lentur teman-teman. Pilih supit udang yang lentur. Jadi
jadi nggak terlalu lebar, nggak terlalu sempit, yang sedang aja itu lentur. Ini kata teman saya ya yang lebih pengalaman dari saya, itu pengaruhnya itu di shootnya ya teman-teman ya, dari turunnya. Kalau yang punya supit yang terlalu repet ya, terlalu nggak terlalu lebar ya, kayak gini ya, itu biasanya merpatinya itu nggak kuat tinggi ya teman-teman. Walaupun dia tinggi tapi turunnya pasti nggak tatas, pasti muter, pasti buang ya teman-teman ya. Itu fungsinya supit, katanya di shoot ya, turun ya dari atas. Kalau yang punya supit terlalu renggang, itu biasanya merpatinya gampang capek teman-teman. Kalau supitnya itu lebar ya, itu merpatinya gampang capek. Jadi kita ambil tengah-tengah aja, yaitu yang nggak terlalu lebar, nggak terlalu sempit, jadi yang pas aja ya, nggak terlalu lebar. Terus juga yang nggak lembek, tulang supitnya itu yang keras tapi nggak terlalu keras. Mungkin cukup sekian ya, ini cuma sekedar berbagi tips aja untuk para pemula ya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam memberikan saran dan triknya ya, mungkin bisa dikoreksi lewat kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa untuk bantu subscribe ya teman-teman ya. Jangan lupa untuk subscribe, bantu share ke teman-teman kalian biar channel semakin baik dan semakin berkembang, dan saya sendiri juga semakin semangat ya buat bikin video-video berikutnya. Seneng wis ditinjak seneng gitu.